Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Walhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan tentang sujud sahwi sekarang. Seperti yang diketahui bahwa sujud ini ada 4 macam kalau dalam syariat. Yang pertama sujud rukun yang ada di rukun sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua adalah sujud tilawah yang bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian yang ketiga sujud syukur yang hanya dilakukan di luar sholat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah sujud sahwi ini yang akan kita bahas, dan sujud sahwi dilakukannya di dalam sholat. Nah, keempat sujud ini merupakan sujud yang ada di dalam syariat kita, dan tidak boleh ada sujud selain 4 ini. Walaupun litaqarrub ilallah, walaupun sujudnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi di luar 4 ini maka hukumnya adalah haram. Nah, sekarang kita membahas tentang sujud sahwi. Dikatakan as-sahwu lughatan an-nisyan. Secara bahasa, sahwi ini maknanya adalah lupa. Wa ba'duhum farraqa bainan sahwi wan nisyan. Sebagian ulama ahli balaghah, ahli bahasa maksudnya, itu membagi antara sahwi dengan nisyan. Ada perbedaan, yaitu an-nisyan, lupa ini, nisyanu syai'in min aslihi, melupakan sesuatu dari asalnya, bihaitsu yuhtaj ilal hifdzi min jadidin, dan diperlukan untuk mengingat kembali. Jadi diperlukan untuk mengingat-ingat kembali sesuatu yang telah lupa, jadi hilang sudah gitu lah. Intinya lupa. Wasahu walladzi la yahtaju ilal hifdzi min jadid fa iza dzakarahu dzakarahu. Kalau sahu ini tidak membutuhkan untuk pengingat atau diingatkan. Dan kalau dia diingatkan, dia langsung ingat. Nah, kalau nisyan itu ya walaupun diingatkan lupa, masih masa sih yang mana ya kayak gitu kan. Itu nisyan. Kalau sahwi begitu diingatkan, oh iya kayak gitu, baru dia ingat. Hukmuhu, lah hukum sujud sahwi ini adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Kemudian dan Nabi kita Muhammad SAW pernah sujud sahwi. Nabi pernah sujud sahwi. Pernah syak fi adadir rakaat. Masalah jumlah rakaat Nabi sujud sahwi. Dan hadisnya kalau tidak salah hadis Dzul Yadain itu. Tapi intinya hikmah sahwinya Kanjeng Nabi ini adalah untuk syariat. Jadi untuk kita ketika kita lupa seperti apa harus yang kita lakukan. Kemudian wa kana sahwuhu amma siwallah. Lupanya Nabi ini ketika masalah sholat itu karena dia lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih ingat sama Allah dan tenggelam dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga selain daripada Allah itu mudah terlupakan. Tapi Allah tidak akan pernah terlupakan sedetik pun dari Nabi kita Muhammad SAW. Untuk kekhususan Nabi kita. Kemudian, jadi bukan Nabi lupa, berarti lupa. Enggak, bukan seperti itu. Bukan hal yang merendahkan. Tapi lupanya Nabi tadi itu. Karena kayak gini, orang kalau fokus dengan sesuatu, dia akan melupakan yang lain. Kayak kita aja. Dan Nabi seumur hidupnya beliau, setiap detiknya, setiap saatnya penuh dengan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya hukumnya sunnah. Fala yakunu wajiban illa fi halatin wahidah. Dan tidak wajib itu sujud sahwi kecuali satu keadaan. Wahya sujudul ma'mum limutaba'ati imamihi. Sujudnya si makmum untuk mutaba'ah imam, mengikuti imam.
Fa illam yutabi'uhu batalat sholatuhu. Kalau tidak ngikuti imam maka batal sholatnya si makmum. Imamnya sujud sahwi, makmumnya nggak ikut sujud sahwi, batal. Walaupun si makmum ini kadang nggak paham kenapa ya sujud sahwi ya, maka tetap batal kalau tidak mengikuti. Sama kayak sujud tilawah, imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak sujud tilawah, batal. Atau malah sebaliknya, imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah, batal juga. Kemudian mahalluhu, tempatnya sujud sahwi ini ba'da tasyahudil akhir wa qablas salam. Setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Ya, itu posisinya atau letaknya. Itu madhab kita Syafi'i. Kalau madhab yang lain ada sedikit perbedaan. Wa qablas salam wa yafutu, dan hilang kesempatan untuk sujud sahwi ini adalah bis salami, ketika dia sudah mengucapkan salam, maka gugurlah kesempatan untuk sujud sahwi. Illa fi halatin wahidah, kecuali di satu keadaan atau satu kondisi, fayakunu ba'da salam bi thalatha syurut. Ada satu kondisi bisa setelah salam tapi dengan 3 syarat. Ya. Wa indaha yalghu salamuhu awal fayajibu alaihi an yusallima maratan ukhra. Dan dengan kondisi seperti ini, satu kondisi ini, maka salam yang sudah dia lakukan tadi dianggap hilang, dianggap tidak ada, dan dia tetap wajib salam setelah sujud sahwinya yang dia lakukan setelah salam tadi. Ya, salam yang pertama tadi dianggap tidak ada. Karena sujud sahwi itu masih posisi di dalam sholat, bukan di luar sholat. Tapi dengan 3 syarat. Ya, satu kondisi ini bisa dilakukan sujud sahwi setelah salam, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, ayusallim nasiyan lis sujud. Salam lupa untuk sujud. Niatnya memang mau sujud. Niatnya mau sujud sahwi, tapi lupa. Keburu salam. Yang kedua, allayatul al-fasl baina salami wa sujud urfan. Dan tidak terlalu jauh jaraknya antara setelah dia salam dengan sujud. Ya. Bukan assalamualaikum masih wiritan apa segala macam, itu sudah gugur sudah. Tapi begitu salam ingat, oh ya, tadi akan niat mau sujud sahwi. Terus langsung spontan. Yang ketiga, alayatra mubtilun lis shalah. Tidak tertimpa orang tersebut hal yang membatalkan sholat, yang bisa menghilangkan sholat maksudnya, seperti hadas, wa wuku najasa atau terkena najis, wa tahawul anil kiblati ma'atulil fasli, atau berpindah dari kiblat dengan waktu yang panjang. Ini juga sama, akan menghilangkan kesempatan sujud sahwi yang setelah salam tadi. Tapi tadi ya, setelah dia salam yang pertama dan dia lupa kalau harusnya sujud sahwi, bukan harusnya, dia memang nawaitunya sujud sahwi, maka dia bisa sujud sahwi dengan 3 syarat yang tadi sudah disebutkan. Nah, setelah sujud sahwi tersebut yang tertunda itu, maka dia salam. Nah, tadi salam yang tadi dianggap hilang. Kaifiyatuhu, dan kaifiyahnya atau tata caranya sujud sahwi ini sajadatani kasujudis shalah, sama dengan sujud rukun yang lain, dan dilakukannya 2 kali sujud. Wayakulu, dan berkata atau berdoa fihima, di kedua sujud tersebut, ma yagulu fi sujudis shalah, apa yang dia ucapkan di sujud sholat yang lain. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. Wastahsana ba'duhum an yaqul idza fa'ala sababahu nasiyan subhanalladzi la yazhu wa la yanam. Dan lebih bagus lagi dikatakan, sebagian ulama mengatakan lebih bagus lagi kalau dia sujud sahwinya itu karena melupakan sesuatu. Ya, karena melupakan sesuatu bukan dengan kesengajaan. Misalkan lupa qunut subuh misalkan atau tasyahud awal, maka ditambah dengan ditambah atau subhanalladzi la yazhu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Tapi kalau misalkan yang sebabnya dengan sengaja dia tidak qunut,
atau dengan sengaja dia tidak tasyahud awal, dengan sengaja, maka fastaghfirillah, beristighfar. Ya, digantinya itu beristighfar. Kemudian faedatu sujudil sahwi. Apa sih kegunaannya, faedahnya, manfaatnya? Jabrul khalal al-waqi' qablahu wal waqi' ba'dahu wal waqi' fihi. Wala yajburu nafsahu. Sujud sahwi ini menambal khalal itu semacam keretakan atau mungkin sesuatu yang kurang yang terjadi sebelum atau setelah, ya, atau yang terjadi padanya pada waktu di dalam sholat tadi, maksudnya dalam sholat. La yajburu nafsahu, tapi tidak bisa menambal dirinya sendiri. Ini penjelasannya nanti, penjelasan di bawah. Ya, jadi intinya faedahnya adalah jabrul khalal al-waqi' qablahu wal waqi' ba'dahu wal waqi' fihi. Menambal keretakan, ya, bisa diartikan keretakan atau kekurangan atau ketidaksempurnaan yang terjadi sebelum atau setelah atau yang terjadi pada waktu itu. Tapi wala yajbur nafsahu, tapi tidak bisa menambal sujud sahwi itu sendiri. Contohnya, yang pertama, suratul khalal waqi' qabla sujudi sahwi. Yang sebelum sujud sahwi. Sesuatu yang sebelum sujud sahwi. Bi an fa'ala sababan min asbabi sujudi sahwi. Ketika dia melakukan sesuatu yang merupakan suatu penyebab yang menyebabkan sunnah sujud sahwi. Seperti apa? Katar kita tasyahudil awal, meninggalkan tasyahud awal. Kemudian fayasjudu fi nihayati sholati lisahwi fayajburul khalal waqi' qablahu. Maka dia sujud di akhir sholat untuk sujud sahwi untuk menambal ketidaksempurnaan atau kekurangan yang terjadi sebelum sujud sahwi. Ya, sebelum sujud sahwi. Kemudian yang kedua, suratul khalal waqi' ba'da sujud sahwi, setelah sujud sahwi. Kalau yang setelah sujud sahwi apa? Menambalnya. Bi an sajada li sahwi li sababin min asbabi sujudi sahwi. Tsumma ba'da dzalika sujud fa'ala sababan akhar min asbabi sujudi sahwi ka aklil qalil nasiyan au kalamin qalil nasiyan. Fala yasjudu li sahwi marratan thaniyah li anna sujudas sahwi yajburul khalal waqi' ba'dahu. Bi an sajada. Orang ini sujud sahwi karena penyebab dari sujud sahwi yang sudah kita nanti akan pembahasan secara rinci nanti. Kemudian ba'da dzalika sujud fa'ala sababan akhar min asbabi sujudi sahwi. Setelah sujud nih dia melakukan sesuatu yang memang disunahkan sujud sahwi lagi. Setelah sujud sahwi sebelum salam. Seperti apa contohnya? Seperti makan sedikit, au kalam golil nasian, atau dia bicara kurang dari 6 kata dan lupa kalau belum salam. Ya, lupa kalau belum salam. Ini kan juga disunahkan sujud sahwi. Tapi ini sudah dia lakukan sujud sahwi. Setelah sujud sahwi 2 kali, kemudian mau salam, dia ngomong sama orang, tadi itu kan lupa kayak ngomong. Nah, kata-katanya kurang dari 6 kalimat, 6 kata, dan dia lupa kalau belum salam. Begitu ingat, dia segera salam. Apakah dia harus sujud sahwi lagi? Enggak. Kenapa? Karena sujud sahwi yang tadi dia lakukan sudah menutup atau menambal kesalahan atau sesuatu yang lupa tadi itu setelah sujud sahwinya tadi. Yang dia lakukan setelah sujud sahwi. Paham ya? Jadi sesuatu yang terjadi setelah sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi yang sebelumnya ini menambal yang setelahnya kalau memang ada kesalahan. Atau ada hal-hal yang bisa menjadikan kesunahannya atau penyebab sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, suratul khalal waqi' fi sujudi sahwi. Yang fihi di waktu dia sujud sahwi. Bian sajada li sahwi li sababin min asbabi, dia sujud sahwi karena sesuatu yang merupakan penyebab dianjurkannya dia sujud sahwi.
Thumma fa'ala sababan akhar lisujud. Kemudian dia melakukan sesuatu sababan akhar lisujud sahwi wa huwa sajidun lisahwi. Di tengah-tengah dia sujud sahwi, dia melakukan hal yang memang dianjurkan untuk sujud sahwi. Misalkan waktu sujud pertama, di waktu sujud sahwi dia makan sedikit. Ada sela makanan yang tidak membatalkan sholat. Kalau dia lupa, dia menelan, kena lupa. Ya, ka'akul qalil nasian, atau kalam qalil nasian, atau tadi bicara. Di tengah-tengah waktu dia sujud sahwi. Maka fala yasjudu lisahwi marratan thaniyah, maka tidak perlu sujud sahwi lagi. Li'anna sujud sahwi yajburul khalal waqi' fi. Karena sujud sahwi yang dia lakukan ini itu sudah menambal apapun yang terjadi ketika dia sujud sahwi. Maksudnya yang terjadi yang dianjurkan dia sujud sahwi. Ya. Kemudian yang keempat, suratu qaulihi wala yajburu nafsahu. Tapi tidak bisa menambal sujud sahwi itu sendiri. Bi an dhanna anna alaihi sujudus sahwi bisababin minal asbab, katar kita syautil awal. Seperti contoh, dia menyangka bahwa dia mempunyai sujud sahwi karena sebab-sebabnya sujud sahwi, seperti meninggalkan tasyahud awal. Tsumma tabayyan ba'da sujudihi annahu lam yaf'al dzalika sabab. Kemudian setelah dia sujud, baru ingat dengan jelas bahwa dia ternyata tidak meninggalkan tasyahud awal. Jadi tidak perlu sebetulnya sujud sahwi kan? Tapi sudah sujud. Maka fahuna yusannu an yasjuda lisahwi maratan thaniyah li'anna sujudus sahwi la yajburu nafsahu. Jadi ketika dia sujud sahwi karena tadinya menyangka, lupa dia kalau dia tidak tasyahud awal contohnya. Kemudian sujudlah dia sahwi. Setelah dia sujud sahwi sebelum salam ingat, anak tadi itu sujud apa? Anak tadi itu tahiyat awal. Anak tadi tahiyat awal. Berarti sujud sahwi yang saya lakukan tadi itu tidak ada gunanya sebetulnya. Gimana nih? Sedangkan dia sujud sahwi bukan pada tempatnya kan berarti. Maka dia sujud sahwi lagi. Itu bedanya. Tadi ya, bedanya itu. La yajbur nafsahu, ini bedanya tadi. Jadi tidak bisa menambal apa yang terjadi pada sujud sahwi itu sendiri. Maka dia sujud sahwi yang kedua kalinya, berarti yang keempat. Yang kedua kali, yang tadi kan dua sujud dianggap nggak ada kan, karena nggak perlu. Jadi orang kalau sujud sahwi tanpa ada kesalahan nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Kalau tanpa ada hal-hal yang menjadi penyebab sujud sahwi, asal-asal aja gitu ya, sujud sahwi nggak bisa. Nah. Kemudian masalah yang terakhir. Hal yajuzul iktisaru ala sajdatin wahidatin lisahwi. Apakah bisa kita sujud sahwi cuma satu sujud saja, bukan dua? Jawabannya adalah la yajuzu illa idza sajjatal ula thumma arada an yaktafiya bi wahidatin fahuna yajuzu fala yajuzu an yaktafiya bi wahidatin ibtidaan. Apakah boleh satu sujud saja? Jawabannya tidak boleh. Maksudnya tidak boleh ini kalau kita memang niat dari awal akan sujud cuma satu sujud. Tapi kalau misalkan kita sudah sujud pertama, kemudian ketika dia duduk untuk melakukan sujud yang kedua, dianggap wis marilis, selesai dah, nggak perlu sujud lagi, maka diperbolehkan. Nah, dikatakan fahuna tsumma arada an yaktafiya bi wahidatin fahuna yajuz. Fala yajuzu an yaktafiya bi wahidatin ibtidaan. Jadi memulai sujud dua kali ini dia sudah meniatkan untuk melakukan satu sujud saja. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh, harus dua. Tapi kalau ketika di tengah-tengah dia sujud yang pertama, kemudian dia waktu yang kedua dia cukup satu aja deh. Itu enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi tadabur haqiqatu sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi al-Fatihah. Amin.